Kalau sesudah berwudu, kalau udah berwudu, boleh tak dilap? Boleh tak dilap air wudu? Melap air wudu hukumnya makruh. Kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Melap, mengusap air wudu pakai anduk hukumnya makruh. Tapi kalau kedinginan boleh. Di Maroko kalau bulan Januari 0 derajat kedinginan. Di asrama tak ada pemanas air. Mau dimasak pakai gas mahal. Berwudu lah pakai air dingin macam kulkas. Habis berwudu langsung dilap. Tapi di tempat kita tropis 30, 35, 32, 33 derajat. Kenapa dilap? Biarkan sampai kering. Mau dilapnya juga tidak sampai batal, hanya sekedar makruh saja. Saya dari Kalimantan Timur. Masya Allah. Saya spesialisasi di pemikiran pendidikan dan leadership ulama. Saya juga terima kasih dan disarankan untuk fokus. Sedikit cerita Ustaz, saya adalah orang yang fans sama Ustaz. Kesempatan yang sangat berharga Ustaz. Saya sudah lama nonton Ustaz dari Kalimantan Timur yang Ustaz komentari tentang gunung batu bara itu. Setiap hari saya selalu melihat video Ustaz yang ceramah pertama kali di Unri tentang pemuda akhir zaman. Masya Allah. Saya ngefans sekali sama Ustaz sampai bangun tidur kerjakan skripsi juga nonton sama Ustaz. Masya Allah. Terakhir juga nonton Ustaz. Saya sebelum menonton perbincangan ini juga nonton video Ustaz. Masya Allah. Sampai Ustaz belum nikah, sampai Ustaz nikah, sampai ceramah Ustaz sama Ustaz. Fokus saya bagaimana caranya saya bisa berpengalaman dengan Ustaz, bisa bersentuhan dengan Ustaz, itu. Karena saya juga di sini spesialisasi pemikiran, jadi saya juga fokus dengan cinta. Masya Allah. Jadi pandangan cinta argumentasi komplotisme seperti itu. Dan saya juga selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalan yuqarribuka ilaik. Allah. Saya berdoa juga. Insyaallah. Hadis riwayat Tirmizi dalam kitab Islam. Kita bilang Ustaz Jadi sini saya ingin sekali bersama Ustaz dalam doa Ustaz, dan saya ingin bergandengan dengan seluruh masalah yang Ustaz dalam surga Allah. Amin. Amin. Itu saja yang saya kagum. Saya ingin sekali bercengkrama dengan Ustaz. Insyaallah. Mungkin saya orang yang ingin selalu bersama dengan ulama, mungkin kesempatan ini saya habiskan untuk selalu berbicara. Teman Ustaz, bagaimana caranya agar kami selalu membangun cinta sehingga dekat selalu dengan orang yang kita cintai? Karena kita ini jauh dengan Rasulullah. Saya juga selalu menangis ketika Ustaz menangis dalam ceramahnya ketika Ustaz menceritakan tentang kelahiran Rasulullah. Jadi ketika saya galau tidak mendapatkan cinta, maka video Ustaz menjadikan saya dulu. Jadi Ustaz, bagaimana agar pembuktian cinta pada ulama itu mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan saya ingin Ustaz, majelis ini dan semua yang di sini sama-sama berdoa dan erat di surga bersama. Guru tercinta kita Ustaz Somad, Kiai Hasan Abdul Wassalam, dan seluruh ulama-ulama ilmu yang ada di sini. Terima kasih Ustaz kepada pecinta Ustaz. Barakallah. 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 Barakallah fikum. Masya Allah. Jadi fokus saja dibuat. Nanti kalau selama ini ada orang mengajarkan metode pendidikan ala ini, metode pendidikan jurus ini, jadi Ustadz nanti buat metode pendidikan dengan cinta. Nah, jadi fokus di cinta, kumpulkan ayat-ayat cinta, hadis-hadis cinta. Jadi kalau kita, saya pribadi dulu ketika di pondok ada satu ustadz, dari mulai cara berjalannya, kalau dia imam ayat yang dia baca, kemudian kalau dia ngajar, kita sangat cinta. Sehingga pengaruhnya sampai hari ini, apa yang dia omongkan, apa ayat yang dia baca, mudah masuk ke pikiran kita.
Begitu kalau kita cinta. Jadi surat An-Naba dengan was-sama'i wat-thariq itu hampir tidak pernah saya menghafalnya melihat teks. Tapi karena ustadz itu dulu kalau dia imam, dia membaca itu dengan suara yang luar biasa sehingga terekam di kepala. Jadi di situ juga saya berpikir, kalau cinta kepada guru bisa membuat kita mudah mengingat hafalannya, bagaimana kira-kira cintanya Abu Hurairah kepada Nabi Muhammad SAW? Dengan cinta, sesuatu yang waktu lama bisa disingkat menjadi pendek. Contohnya kalau kita bicara tentang 5 menit, kalau ditanya 5 menit itu sama, semua orang mengatakan 5 menit sama, karena 60 detik kali 5 menit. Tapi sebenarnya beda antara 5 menit main update status medsos dengan 5 menit menunggu azan maghrib buka puasa. Kira-kira lebih kurang begitu cinta. Lalu kemudian cinta membuat sesuatu yang berat menjadi ringan. Maka dari orang yang jatuh cinta biasanya tidak rasional. Maka muncullah ungkapan, bukit kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Itu ungkapan orang yang jatuh cinta. Karena kalau tidak jatuh cinta tidak mungkin dia berenang aja tak bisa. Itu kan bohong semua. Orang kalau jatuh cinta tuh ngomongnya ngelantur, maka dia akan katakan 1000 tahun kan ku nanti. Padahal 40 tahun udah kena covid mati. Jadi cinta itu membuat sesuatu yang ringan. Makanya ketika ada seorang berkulit hitam, miskin, budak, hamba sahaya, status sosial yang paling rendah, kemudian dia peluk Nabi SAW, Nabi bertanya, kenapa kamu peluk saya? Kata dia, nanti saya di akhirat mungkin tidak ketemu dengan engkau ya Rasul. Engkau mulia, engkau Quraisy, engkau berdarah biru, engkau Nabi, sedangkan aku manusia biasa. Nabi menjawabnya dengan cinta. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi semua yang cinta kepada iblis itu juga nanti di neraka dengan iblis. Yang menyatukan mereka cinta. Karena orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita insya Allah, walaupun saya tidak murid langsung pada guru-guru di Gontor, tapi guru-guru saya dulu di pondok belajar di Gontor, dan Allah kabulkan doa. Jauh dari Pulau Sumatera, saya tidak belajar ke Gontor, tapi belajar ke guru-guru saya yang dulu belajar di Gontor. Saya sangat ingin berpegangan tangan dengan Syekh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, dengan Kiai Abdullah Syukri Zarkashi. Alhamdulillah, tahun 1993 anak masuk pondok, anak baru sampai ke Gontor berziarah ke makam, bertemu dengan mereka. Setelah lebih kurang 1/4 abad lamanya, Allah akan sampaikan itu. Anda tidak disampaikan di dunia, maka akan sampai di akhirat. Maka berapa banyak orang yang jatuh cinta, dia tidak menangis. Kenapa? Andai tidak bertemu dengan engkau di dunia, akan tetap bertemu di akhirat. Maka keluarlah lagu, judulnya macam-macam, Kutubu Jandamu, atau itu kan ungkapan orang yang tidak sampai. Itu ungkapan orang yang cintanya tidak sampai. Nah, jadi maka Allah bercerita tentang cinta. Wa may yartadda minkum an dinihi. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa yang murtad meninggalkan agama ini, mestinya ujung ayat itu, wa may yartadda minkum an dinihi falahum azabun azim. Wa may yartadda minkum an dinihi fasawfa yuslihi nara. Mestinya begitu bunyi ayat. Tapi Allah balikkan ayat itu menjadi cinta. Wa may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Betapa Allah membalas kemungkaran, kejahatan dibalas dengan cinta. Dan ulama tasawuf ada yang khusus mazhab cinta itu, diantaranya adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah mazhabnya cinta. Aku tidak beramal karena takut nerakamu, dan aku juga tidak berbuat dosa. Aku tidak beramal karena ingin surgamu. Aku tidak menjauhi dosa karena takut nerakamu, tapi aku beramal karena cintamu. Mazhab Rabi'ah adalah mazhab cinta. Suatu ketika Rabi'ah pernah ditanya, Rabi'ah, mazhabmu cinta? Iya. Apakah ada kebencian di dalam hatimu? Tidak tersisa kebencian kepada setan, karena semuanya sudah dipenuhi cinta. Tapi kata-kata itu jangan dijadikan update status, karena maqam kita belum lagi sampai ke sana. Kita mesti benci pada setan.
karena masih ada tersisa benci kepada haters, benci kepada kawan yang tidak seide dengan kita. Jadi cinta, kalau guru cinta kepada murid dengan kasih sayang mendidik, maka insya Allah dia juga akan menjadikan generasi-generasi yang cinta. Dan yang membuat kita beriman kepada Nabi itu adalah cinta. Kita tidak pernah ketemu dengan dia, kita tidak pernah makan bersama dia, kita tidak pernah berjihad bersama dia. Apa yang membuat cinta? Karena kita diajarkan cinta kepada Nabi melalui maulid, melalui pembacaan Al-Barzanji, melalui pembacaan Ad-Dibai, melalui pembacaan kitab-kitab sirah. Kita diajarkan baca sejarah Nabi, itu semua menanamkan cinta. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka kecintaan bersama inilah maka di antara yang mendapatkan naungan sab'atun yuzilluhumullah al-mutahabbun. Nanti ada orang yang dicari oleh Allah. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana dulu orang yang berkasih sayang karena aku? Azilluhum tahta zilli. Aku akan berikan mereka naungan di bawah singgasanaku yauma la zilla illa zilli. Yang membuat kita mendapatkan naungan Allah karena cinta. Mudah-mudahan kita nanti masuk surga karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus dikembangkan pendidikan berdasarkan dengan cinta. Tapi kalau melanggar peraturan tetap dihukum. Karena kalau tidak nanti orang akan berbuat semaunya. Nizam qismil lughah dengan qismul aman bisa hilang. Karena ketika dipanggil, hal takallamta bil lughatil Indonesia hadzal yaum? Al-hub ya akhi. Bisa rusak itu nizam. Jadi tetap juga ada aturan. Wallahu a'lam. Barakallah.